Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Amelia Putri, NPM 1022491, kelas 2EA 38. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang saya ambil dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan judul Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto di Indonesia. Perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Kini, berbagai layanan keuangan seperti pembayaran, pinjaman, investasi, hingga transaksi aset kripto dapat dilakukan secara digital. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru seperti potensi penipuan, risiko data pribadi, dan ketidakpastian regulasi. Oleh karena itu, OJK membentuk Kerangka Inovasi Teknologi Sektor Keuangan atau disingkat ITSK untuk memastikan bahwa inovasi tetap berjalan sejalan dengan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024, inovasi teknologi sektor keuangan adalah penggunaan teknologi dalam kegiatan sektor keuangan untuk menciptakan produk, layanan, atau model bisnis baru. Kemudian, aset keuangan digital atau AKD didefinisikan sebagai representasi nilai digital yang dapat diperdagangkan secara elektronik. Salah satu bentuknya adalah aset kripto, yaitu aset digital yang menggunakan teknologi blockchain dan kriptografi. Jadi, secara sederhana, aset kripto merupakan bagian dari aset keuangan digital yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan. Dalam mengatur inovasi ini, OJK berpedoman pada beberapa regulasi penting. Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UU P2SK yang menjadi dasar hukum bagi pengawasan inovasi keuangan digital. Kedua, POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan. Dan yang ketiga, POJK Nomor 27 Tahun 2024 yang mengatur penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto. Ketiga regulasi ini saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, transparan, dan terintegrasi. Dalam implementasinya, OJK memiliki peran sentral sebagai lembaga pengawas dan pengatur. Mulai tahun 2024, pengawasan atas aset kripto resmi dialihkan dari Bapepti ke OJK, sehingga seluruh aktivitas perdagangan aset digital kini berada di bawah pengawasan OJK. Fokus utama OJK adalah memastikan keamanan transaksi, perlindungan konsumen, serta transparansi lembaga penyelenggara inovasi keuangan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, OJK berharap dapat mencegah penyalahgunaan teknologi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat. Kehadiran inovasi digital tidak hanya berpengaruh pada aset kripto, tetapi juga mendorong transformasi besar bagi bank dan lembaga keuangan tradisional. Kini, hampir semua bank berlomba-lomba menghadirkan layanan digital seperti mobile banking, open banking, dan digital onboarding untuk nasabah. Inovasi ini membantu meningkatkan efisiensi, memperluas akses keuangan, dan menekan biaya operasional. Namun, di sisi lain, muncul tantangan baru seperti keamanan data, risiko cyber, serta perlunya penyesuaian model bisnis agar tetap relevan di era digital. OJK menyadari bahwa inovasi tanpa pengawasan bisa menimbulkan risiko serius. Beberapa risiko utama antara lain volatilitas harga aset kripto, penipuan investasi digital, hingga kebocoran data pribadi. Untuk mengantisipasi hal ini, OJK memperkuat literasi keuangan digital, memperketat izin dan pengawasan terhadap penyelenggara ITSK, serta menyediakan mekanisme pengaduan konsumen agar masyarakat memilih saluran perlindungan hukum. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman dan berkeadilan. Berdasarkan data OJK dan Bapepti,
nilai transaksi aset kripto di Indonesia telah mencapai lebih dari 100 triliun rupiah pada tahun 2023. Melihat tren yang terus meningkat, OJK meluncurkan peta jalan pengembangan dan penguatan ITSK, aset keuangan digital dan aset kripto 2024 sampai 2028. Peta jalan ini memiliki 3 pilar utama. Yang pertama, penguatan regulasi dan pengawasan. Yang kedua, pengembangan ekosistem inovasi. Yang ketiga, serta peningkatan literasi dan perlindungan konsumen. Dokumen ini menjadi arah kebijakan nasional dalam membangun sistem keuangan digital yang inklusif, aman, dan berdaya saing global. Dari seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa inovasi teknologi sektor keuangan membawa manfaat besar bagi perekonomian nasional. Namun, tanpa regulasi yang kuat, inovasi juga bisa menimbulkan risiko. Disinilah peran penting OJK bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator inovasi agar pertumbuhan sektor keuangan digital tetap aman, sehat, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, Indonesia dapat menjadi salah satu pusat keuangan digital yang maju di kawasan Asia Tenggara. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto di Indonesia. Seluruh data dan informasi saya ambil dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.